Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita boleh bangun dalam keadaan baik. Apapun keadaan kita, saya katakan baik. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita masih bisa bernafas, itu saja sudah merupakan satu keajaiban yang Tuhan buat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur, kalau kita mau melihat bahwa hidup ini penuh dengan keajaiban-keajaiban. Namun seringkali hal-hal yang besar, namun karena kita mengalaminya terus-menerus sehingga kita tidak bisa melihat itu sebagai perkara yang besar. Misalnya seperti bernafas, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu COVID kemarin kita melihat bagaimana banyak orang mencari oksigen, ya Bapak Ibu Saudara, oksigen habis di seluruh rumah sakit. Nah, di situ kita baru disadarkan bahwa selama ini kita bernafas dengan mudah, di mana saja, kapan saja, dan tanpa membayar sedikit pun. Dan itu merupakan satu hal yang ajaib dalam hidup kita. Begitu juga dengan kita ada hari ini, semua itu cuma karena keajaiban karya tangan Tuhan. Nah, itu sebabnya pagi ini saya membuat judul dari renungan kita itu selalu ada keajaiban. Nah, sehingga kita tidak punya alasan untuk takut, khawatir, putus asa, dan menyerah kalah. Karena di dalam kehidupan kita ini selalu ada keajaiban demi keajaiban. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut, saya mau mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa pembuat keajaiban, terima kasih ya Bapa, setiap saat dalam hidup kami Engkau membuat keajaiban demi keajaiban. Ajar kami untuk melihat semua apa yang Kau lakukan dalam hidup kami, segala sesuatu yang Kau berikan bagi kami sebagai sebuah keajaiban demi keajaiban. Itu sebabnya Bapa, kami mau serahkan waktu-waktu yang ada di hadapan kami saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mengisinya dengan segala sesuatu yang apa yang kami tidak pernah pikir, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Engkau kerjakan dalam hidup kami, dan itu adalah keajaiban bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu persekutuan kami saat ini, renungan singkat kami ini. Biarlah Engkau memberkati setiap kami dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita untuk membaca sebuah kisah yang ajaib yang pernah terjadi di dalam kitab Daniel 3 ayat yang pertama sampai ke 18. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah kejadian yang dahsyat yang memperlihatkan kepada setiap kita bahwa dalam hidup ini keajaiban itu masih ada. Judul dari perikop ini, perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab gambus, sardam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala.
Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, segala suku bangsa dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja kekala hidup Tuanku, Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sabdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu, dan bahwa siapa yang tidak menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan perintah atas wilayah Babel, yakni Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam amarahnya dan geramnya untuk membawa Sadrah, Mesakh, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrah, Mesakh, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku?" Lalu Sadrah, Mesakh, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan Tuanku, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita bisa membaca sampai ayat yang ke-30 bagaimana kemudian Sadrah, Mesakh, Abednego dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seperti kita tahu, mereka tidak sama sekali terbakar di dalam perapian itu. Bahkan ini dimasukkan 3 yang tampak 4 di sana, sebab malaikat Tuhan menyertai mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, yang menarik dari pernyataan Sadrah, Mesakh, Abednego ada di dalam ayat ke-17 sampai 18 tadi. Jika Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan Tuhan, dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu Saudara, ada 3 pemuda Yahudi yang ditangkap di negara mereka sendiri, yaitu Israel, dibawa ke wilayahan Babel karena mereka menolak makan daging dan minum anggur dari meja raja. Mereka bahkan berkata, "Ujilah kami selama 10 hari dan lihatlah, kami hanya akan makan sayur-sayuran dan tidak akan minum anggur dan juga tidak makan daging dari santapan raja. Dan lihatlah apa yang akan terjadi setelah lewat 10 hari. Setelah 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik, lebih gemuk, dan mereka kelihatan lebih sehat daripada orang muda yang telah makan dari santapan raja.
Mereka menang di atas keadaan mereka karena patuh terhadap keyakinan mereka. Tantangan yang lain datang ketika mereka diperintahkan untuk menyembah patung emas yang telah didirikan sang raja. Tetapi ketiga pemuda ini berkata, kami tidak akan menyembah dan memujanya. Mereka tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa mereka akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala dan akan terbakar sampai mati. Namun ketiga pemuda ini memiliki pernyataan yang luar biasa. Mereka berkata, Tuhan pasti akan melepaskan dari api yang menyala-nyala. Tetapi seandainya tidak. Ini yang dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Bahkan di dalam kitab Yesaya 43 ayat 2 sampai 3a dikatakan apa? Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari semua ini, biarlah kita boleh belajar ketika menghadapi masalah yang berat, terlebih-lebih yang mengancam keselamatan jiwa. Semua orang pasti mengalami ketakutan. Takut artinya merasa cemas terhadap sesuatu yang dianggap membahayakan. Merasa gentar terhadap sesuatu yang diyakini akan menimbulkan kerugian. Coba mari kita renungkan bersama, Bapak Ibu Saudara. Berapa kali kita telah mengalami pertolongan dari Tuhan di sepanjang hidup kita ini? Berapa kali kita telah mengalami jalan buntu dan Tuhan membukakan jalan bagi kita? Berapa kali doa-doa kita dijawab oleh Tuhan? Berapa kali kita mengalami sakit dan disembuhkan oleh Tuhan? Berapa kali kita diluputkan dari mara bahaya dan malapetaka? Berapa kali kita membuat kesalahan dan Tuhan mengampuni kesalahan yang kita buat? Tentunya tidak terbilang banyaknya. Kita tidak akan sanggup untuk menghitung apa yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena itu pemazmur mengingatkan, janganlah lupakan segala kebaikannya. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, teramat banyak orang Kristen demikian terpaku pada masalah, kesukaran, kesulitan, dan penderitaan yang dialami, sehingga mereka dengan mudahnya melupakan campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Namun meskipun kita seringkali ingkar terhadap Tuhan dan tidak setia melakukan kehendaknya, Tuhan menunjukkan kesetiaannya. Siapakah seperti Tuhan kita yang tidak pernah berakhir kasih setianya? Di saat kita sedang mengalami pergumulan yang berat, saat pertolongan manusia sudah tidak mungkin diperoleh, Tuhan dengan penuh kasih mengulurkan tangannya untuk menolong kita keluar dari dapur api. Mungkin kasih kita kepada Tuhan meredup karena masalah hidup. Namun ingatlah akan kasih mula-mula saat kita bertemu dan mengalami jamahan Tuhan untuk pertama kalinya. Ada saatnya Tuhan memperlihatkan suatu mujizat dan melepaskan kita dari perapian yang menyala-nyala. Tetapi ada saatnya Ia juga membiarkan kita untuk dibakar. Sadrak, Mesakh, dan Abednego tahu bahwa mereka akan dibakar sampai mati malam itu. Akan tetapi mereka tetap tidak mau untuk memuja patung itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Bapak Ibu Saudara. Jika Ia mau melepaskan kita, puji Tuhan. Tetapi seandainya tidak, kita akan tetap setia kepadanya.
Tuhan memberikan kita keyakinan, karakter, keberanian seperti itu untuk berpihak kepada kebenaran. Tuhan membela ketiga pemuda Yahudi tersebut dan membebaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala, yang dibuat 7 kali lebih panas daripada biasanya. Namun yang terjadi, mereka bahkan berjalan-jalan bebas dengan tali yang sudah terbakar. Mengapa? Di sana ada satu orang lagi yang ikut berjalan dengan mereka. Siapakah dia? Dia adalah Anak Allah yang tunggal, Tuhan Yesus sendiri. Kita dapat menang ketika Yesus tinggal bersama dengan kita, di dalam maupun di luar perapian. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekalipun mungkin banyak hal yang kita tidak bisa pahami, kenapa Tuhan biarkan kita terbakar hari-hari ini, tapi yakinlah penyertaan Tuhan itu sempurna. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Keyakinan kita saat ini membuat kita dapat berkata, apa saja boleh terjadi dalam hidup ini, namun ketika Tuhan ada bersama dengan kita, kita cakap menanggung segala perkara. Itu bukti dari penyertaan Tuhan atas hidup setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun jalan-jalannya tidak terselami, sekalipun maksud-maksudnya tidak terpahami oleh pikiran kita, namun tetap percaya bahwa kasih dan pemeliharaannya sempurna atas hidup setiap kita. Mari sekali lagi sama-sama kita mau akui, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin aku selalu bersama. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Bersama-Mu Tuhan, kami aman. Bersama-Mu Tuhan, kami tenang. Tinggal dekat-Mu, itu rindu kami ya Tuhan, selamanya. Carilah Tuhan selama Dia berkenan untuk ditemui. Sebab ketika kita mencari Dia, kita mendapati Dia. Dan ketika kita mendapati Dia, kita mendapatkan ketenangan dalam hidup ini, melampaui segala akal kita. Apa saja boleh terjadi dalam hidup ini, namun ketika Tuhan ada bersama dengan kita, dapur api sedahsyat apapun itu tidak akan pernah menghanguskan kita. Itu sebabnya percaya, sebagaimana Sadrak, Mesak, Abednego percaya, maka apa yang mereka alami juga pasti akan kita alami dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya, haleluya. Bapa yang selalu ada menyertai kami, sungguh merupakan satu-satunya alasan mengapa kami ada hari ini. Sungguh merupakan satu-satunya alasan kalau kami masih hidup hari ini. Semua hanya oleh karena penyertaan-Mu. Kami harus akui di hadapan-Mu saat ini juga, bahwa betapa ringkihnya kekuatan kami. Engkau tahu betapa lemahnya kami menghadapi godaan dan cobaan hidup ini. Sehingga ketika tawanan dan ancaman itu datang dalam hidup kami tidak berlaku sebagaimana Sadrak, Mesak, Abednego, tetap setia dan berpegang teguh kepada imannya. Bapa, kami bergantung pada kekuatan-Mu sepenuhnya, sebab kekuatan kami jauh daripada cukup untuk menghadapi segala yang ada di hadapan kami saat ini. Saat kami menghadapi rintangan dan halangan, hanya karena kuasa-Mu dan bukan kekuatan yang ada di dalam kami, membuat kami dapat hidup tanpa rasa takut. Sebab kemenangan yang Kau berikan telah menggantikan semua kegagalan kami. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa atas setiap tuntunan yang Kau berikan. Itu sebabnya inilah komitmen kami. Kami mau mengikuti kemanapun Engkau memimpin kami. Terima kasih Bapa. Mari semua yang setuju sama-sama kita katakan